Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita haturkan semata untuk Allah. Nikmat besar masih kita bisa merasakannya, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Aman, sehat, terjaga dengan Islam, terjaga dengan ilmu. Apalagi kita berada di bulan Ramadan yang semangat besar ada di mana-mana. Tentunya kita wajib untuk menyukurinya dengan kita tingkatkan ketaatan kepadanya. Kemudian materi taklim kita kali ini adalah waspada gagal pahala puasa. Artinya tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan pahala. Penjabarannya, banyak orang yang berpuasa gak dapat apa-apa. Tentunya kita tidak akan suka kepada keadaan demikian. Yang diharapkan kerjanya ringan tapi hasilnya besar. Kenapa tema ini kita angkat? Karena sering terjadi orang terbuai fadilah kurang peka kepada perusak fadilah. Sering terjadi orang tertarik fadilah tapi kurang peka perusak fadilah. Kenapa kok demikian? Karena hidup itu berjodoh, seperti nafas menghirup, menghembus. Ada fadilah, ada perusaknya. Itu tidak bisa dihindari. Ya Allah telah menjelaskan bahasa global. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk semuanya berjodoh. Apa yang tumbuh dari bumi, dari diri kamu, dan juga yang lain-lain, mungkin ada yang belum tahu. Tapi ritmenya sama, gayanya sama. Ada fadilah, ada perusak fadilah. Apakah potensi masyarakat akan fadilah Ramadan mereka tertarik? Jawab, bila kita saksikan di masyarakat amat sangat tertarik. Sejak dari bulan Rajab sudah banyak yang menyambut dan digaungkan suara menggema ke mana-mana.
sampai mereka melantunkan doa. Kadang saking nggak taunya atau juga karena saking semangatnya nggak ngerti apa isini. Siapa yang sempat hafal doa yang banyak disuarakan di masyarakat sejak bulan Rajab, bahkan menjadi ritual istimewa, angkat tangan. Terus ana krungu apal. Mbok menawa njijal sapa? Nek sing apa? Semisal Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Serku tak caos hadiah jawab yo engko ae. Nyepak nih hadiahnya. Kakung ada 2 paket, nanti ibu-ibu ada 2 paket, kata panitia gitu. Siap-siap jawab ya. Itu mereka begitu semangat. Walaupun kadang di situ ada yang butuh diwaspadai, tapi kadang karena terlalu semangatnya atau karena belum tahu sasak wae salah apa bener mbuh, sing penting semangat. Ya sebenarnya itu bahasa lumrah saja. Kalau doa permintaan ya monggo, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Bolehkah berdoa begitu? Berkailah kami di bulan Sa'ban. Bolehkah berdoa begitu? Sampaikan kami untuk bisa ketemu Ramadan. Bolehkah begitu? Lek ndonga biasa ya gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau itu menjadi ritual masuk malam pertama Rajab, ndongane kudu kuwi, nah itu nanti sudah menjadi bid'ah. Karena masuk doa ibadah tidak ada tuntunannya. Kalau menyambut bulan baru ada doanya setiap bulan itu ada, silahkan boleh. Sopo sing ajek setiap melihat bulan baru ndonga, katakan. Ini pertanyaan kedua ya pangkat yang jawab jane piye ta gitu. Siapa yang menyambut Ramadan ini secara sadar langsung berdoa tanpa diingatkan, angkat tangan. Kayak tilik ini pirang-pirang sing tilik nih. Sing tilik nih sudah saya tuntun satu persatu mereka mengikuti. Sing tanpa diingatkan langsung sadar bulan baru ada doa khusus kemudian berdoa. Siapa angkat tangan? Ibu-ibu silahkan, nanti panitianya biar memantau. Saya nggak bisa memantau, sebabnya saya nyawang etan sing ketok jamaah kakung, kadang-kadang kelambur harus apa sing angkat tangan. Kalau ada silahkan, nanti panitianya biar mencatatnya. Sekarang wes sapa sing apa wes donga menyambut bulan baru wes silahkan. Loh, ya rene. Piye ta iki? Doa nggak dituntunkan pinter ngarang, ini dituntunnya malah gak dihafal nih. Lalu sing ahli sunnah ngeritik sing bid'ah, sunnahmu mana? Paham sadar besarnya fadilah sunnah tapi nggak diwujudkan, terus piye? Syekh Fauzan pernah ditanya, bolehkah mengatakan saya salafi, mengikuti jejak salafus soleh? Jawab, ya lek tenanan oleh, mek nggawe unen tok ya ora oleh. Aku ahlu sunnah, mana buktinya? Poso-poso nyeneni uang, ya ora nyeneni tapi milik nih. Siapa yang hafal doanya menyambut bulan baru? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardo. Nah, 2 pertanyaan belum ada yang jawab. Sing jawab saya, berarti hadiah tak pek dewi. Ya mesti persiapan kok ngomah yang menang. Itu menyambut bulan baru doanya sunnah jelas.
Tapi kalau menyambut Rajab dengan doa di atas, belum dijumpai tuntunannya. Itu diantara bentuk semangatnya masyarakat sampai kejebak kepada bid'ah, mereka gak sadar. Ini masalah yang kita wajib waspadai, menjadi penyebab kenapa tema kita angkat. Karena di tengah semangatnya ternyata kurang waspada akan bahayanya, ternyata orang bisa mengalami kegagalan. Ini menunjukkan banyak orang yang puasa gagal pahala. Tujuannya untuk menyerasikan kepada kita antara harap dan cemas. Tujuannya untuk menyerasikan kepada kita antara harap dan cemas. Jadi ibadah dengan harap cemas ini tidak bisa dipisah seperti nafas, menghirup dan mengembus. Siapa yang sudah hafal dalilnya, beribadah itu diiring dengan harap-harap cemas. Mbok menawa sing sapa layati, silakan. Nah, ini pertanyaan ketiga juga masih belum ada yang jawab ini. Ayatnya adalah walladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di As-Sajdah, silahkan dicari selafat itu, silahkan di sana. Kalau yang saya baca salah itu memang bisa salah, tapi Qur'annya sebagai rujukan kita merujuk ke sana. Orang yang mereka menyeru Allah, menghamba kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan khaufa wa tama'a. Apa maknanya khaufa wa tama'a? Harap-harap cemas. Di balik kenal fadilah semangat mereka juga waspada. Karena penggelincirnya ada. Tujuannya besar semangat supaya tenanan rek goleki. Tujuannya waspada dari bahaya, nah kita nanti tidak akan tergelincir di tengah kelengahan kita. Sudah judulnya bersama, sebab bersama tujuannya telah kita angkat dari tema kajian kita kali ini. Materi yang kita kaji adalah hadis berikut, simple, ada sarahnya, ada rangkumannya, semoga mudah untuk dipahami. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Berapa banyak, ini menunjukkan makna nopo? Titik nopo akeh? Banyak. Berapa banyak orang yang berpuasa? Piro kae wong sing poso? Tim belajar. Makanya kita butuh waspada. Gek-gek engko aku. Nah, ini harus kita waspadai. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu, tidak ada buat dia min siyami, dari puasanya, illa kecuali yang ia dapatkan hanya al-ju'u, lapar. Di tempat yang lain wal atasu, haus. Waruba qaimin, dan berapa banyak orang yang qiyamul laili, salat malam. Ketika di Ramadan biasa dipun jenengi napa? Tarawih. Napa kok dijenengi tarawih? Sing lakoni akeh. Coba bandingkan. Sing salat malam selain Ramadan dan bulan Ramadan banyak mana? Kalau sing salat nang omah ya rasa ngecek. Kan sudah digampangkan. Sapa sing khawatir gak iso bangun malam, silahkan witir sebelum tidur. Begitu ngisaan selesai zikir ba'diyah, kan boleh kan ngangsur witir. Angsur witir siji. Engko bengi lek tangi tak tambah loro ping 5, boleh kan? Boleh, silahkan. Lek pancen tangi ya tangi tenanan, loro ping 5 atau berapa mampunya, yang penting genep-genep, karena ganjilnya sudah diansur duluan. Itu mananya witir sebelum tidur. Itu jarang kita jumpai, walaupun beberapa masjid itu ada.
Ya pernah melihat Syekh pengisi daurah juga seperti itu, kehati-hatian. Abu Bakar seperti itu, witir sebelum tidur. Kata witir itu global, nggak harus 11, siji juga termasuk witir. Karena pesan Nabi SAW kepada Biro, an utiro qabla an anam, supaya saya witir sebelum saya tidur. Berapa rakaat? Nggak dijelaskan, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, atau berapa ganjil yang lain. Itu luas, itu jarang terjadi. Tapi lek Ramadan rata-rata masjid terus pundi rame, minimal bahkan penuh. Itulah alasan kenapa diberi nama taraweh, maknanya sing nandangi wonge akeh. Ternyata banyak yang seperti itu, laisa lahu, tidak ada yang ia dapatkan min qiyami, dari sholat malamnya, illas saharu, kecuali hanya melek mek begadang. Yang ia dapatkan salate mek entuk centak centuk, nuwun sewu niku basa kasar. Wonten tiyang salat asile mek centak centuk tok. Mungkin fadilah memakan waktu dan olahraga. Sementara fadilah salat yang dijanjikan enggak dapat. Ternyata bahasa dari dalil banyak. Mana? Ya baru kita bahas. Qala Al-Albani, kata Syekh Albani, Sahihu Ibni Majah, ini di Sahih Ibnu Majah. Soha aurakam thamanin tis'umiyah bata alf 1380. At-Tahrij Muharij yang lain yang mengeluarkan hadis ini ada Imam Nasai di Sunan Al-Kubra, ada Ibnu Majah lafadz milik keduanya, dan juga oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmati kepada mereka. Kesimpulannya, banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan haus dan lapar. Banyak orang yang sholat yang ia dapatkan hanya begadang malam. Tentunya kita tidak menginginkan demikian. Sekarang kita membaca syarhul hadis, syarah dari hadis. Yang bagi selayaknya lil muslimi, untuk umat Islam masing-masing dari kita, sudah semestinya ayu atia, untuk ia tunaikan al ibadati, ibadah-ibadahnya, ala wajahid tamami, pada sisi hasil pengerjakannya, untuk ia dapatkan kesempurnaan. Sudah jadi fitrah, tiang kerja pengen bayaran, tiang nandur pengen panen. Bahkan karpe setiap orang kerjanya ringan tapi hasilnya besar. Bahkan menjadi prinsip ekonomi. Apa prinsip ekonomi? Bermodal sekecil mungkin, beruntung sebesar mungkin. Ngerti nggih prinsip ekonomi nggih? Kok modal duwe wit kunir sak wit, nek dadene dhuwit malah jutaan. Piye carane? Pokok pinter ngemasi, pinter promosi, barang dadi dhuwit akeh. Mongko kunire dhewe itu mungkin biayanya murah. Murah mboten nandur kunir? Murah. Lek gak iso ngemasi ya ora enek gunane. Tapi lek pinter ngemasi, oh itu bisa jutaan. Makanya orang itu ketika berbisnis itu golek barang sing masyarakat gak butuh, lalu mereka mengelola. Sing jenenge tales, jenenge gote, nek desa niku dadi panganane mbok nggih. Nggih. Lek niku pinter ngemasi, jenengan pirsa di tempat-tempat wisata napa sing didol? Keripik gote, keripik tales. Brownies bahan pokoknya sing king gede, king tales, pinten niku regane. Wis ra karu-karuan. Itu contoh pemahaman. Dan itu jangan sampai hanya untuk berlaku di alam bisnis.
Bahkan orang berbisnis itu terilhami di dalam pemikiran Islami. Karena di dalam Islam beribadah itu sistemnya menggunakan kerangka pemikiran bisnis untuk memudahkan pemahaman. Ada orang yang gembosi, ibadah kok golek pahala, kuwi ngibadah pedagang, seolah itu salah. Yang salah dia tidak ngerti syariat. Yang salah sing ngomentari menunjukkan saking dungu dangkal bebelnya. Padahal Allah sendiri menggunakan memudahkan pemahaman menggunakan sistem perdagangan. Itu yang Allah tawarkan. Sinten sing apali, sinten sing apal ayate. Wahai orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari yang pedih? Ayo sinten sing apal ayate. Ini mungkin pengen seneng apalan Quran lah nggih. Mosok tua-tua apalan loh. Iya toh. Selek mate pengen donya niku sire nyapa? Ya Allah jenengan oleh tang donya badhe nyapa? Pengen ngaji, pengen ngamal, pengen apalan. Timbang getun nek kono ya saiki wae. Maka kita tanya nanti biar menyemangati. Ngapal nih. Dan para sahabat itu kira-kira masuk Islamnya kayak cilik nopo katanya sepuh-sepuh. Ada sing Islamnya sepuh-sepuh. Ternyata tua mereka tidak menjadi penghalang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Makanya bila kita itu menginginkan agama kita seperti para sahabat, ya jangan hanya ngomong saja. Aku pengen koyo kono, mana buktinya? Pada sahabat itu ngantinya masjid itu dipapah. Enek sing wuto bangkat tekan masjid. Bagiannya pengen koyo sahabat, mek udan titik ora budal. Mek linu titik jare loro ngoten iki. Dan sebagainya. Kurang greget, makanya boleh mengatakan tapi ada konsekuensinya. Ayo sinten? Sinten sing hafal ayate? Maukah kalian saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian desa yang pedih? Boleh. Yang sudah pernah menjadi santri atau siapapun boleh menjawab, silakan. Masuk gak enak itu pira tadi pertanyaannya. Terus masak nih panitia nih hadiah rapayu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Sistem dagang kan yang dipakai golek badi wong ibadah niku. Ikhlas itu bukan ndak duwe pamrih. Pamrihe mung kepada Allah tok. Kenapa? Sing iso ngejabahi hanya Allah. Itu mana ikhlas. Bukan ibadah itu tanpa pamrih itu ndak punya harapan, bukan. Harapannya hanya tertumpu kepada Allah tok. Kenapa? Yang bisa membalas pahala itu hanya Allah. Manusia gak iso lek cari harapan manusia jenenge syirik, riya, golek lem, gak iso. Manusia hanya modal mulut, wah hebat, mek ngono tok paling-paling manusia niku. Gak bisa menjamin. Itu menggunakan sistem dagang. Dirimu, akalmu, ilmumu, ketauhidanmu, ibadahmu, daya juangmu, semua peribadatan yang kamu jangan sungguh-sungguh, itu daganganmu. Pembelinya siapa? Allah. Mana ayat yang mengatakan Allah siap menjadi pembeli dengan imbalan surga? Silahkan dibacakan. Belum dijawab lagi. Terus, Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli. Allah itu punya sifat mustari. Ishtara, napa isim fa'ile? Mustari. Pembeli, itu sifat bukan nama. Allah punya kerja membeli. Ayatnya mengatakan seperti itu. Seperti apa? Sesuai keagungannya. Enggak seperti kita belonjo, bukan. Seperti apa? Sesuai keagungannya. Kita diberitahu wajib iman. Allah itu sebagai pembeli dagangan kita. Bi annallahumul jannah, buat mereka itu surga. Ini selayaknya
orang menunaikan ibadah mendapatkan nilai at-tamam sempurna wal ihsan, dan supaya memiliki jiwa ihsan. Napa makna ihsan? Nah, iki penak iki. Sudah sering kita sampaikan. Sinten sing jawab? Tapi nggih tambal bahasa hadis sih. Apa lagi? Silakan wes, tak tunggu. Iki kalau sawangi wonten sing ngantuk ben ketok ngoten nggih. Ngaji ndingkluk ae lah. Iya ya lah mau ngaji khusyuk apa ndingkluk ae. Ya ben olah-olah ngoten nggih. Monggo. Nabi kita ditanya, mal ihsan. Jawabnya, anta butallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Hadis Jibril yang sangat terkenal. Makanya Quran biasakan dihafalkan hadis minimal arba'in nawawi, jadi cekelan. Ya hafalane juga. Itu kayak intisari hadis di Imam Nawawi itu. Petang puluhan loro, kadang ada bonus dari 50, tapi namanya petang puluh, isinya itu sangat luas sekali. Hatta sehingga yafuza, orang beruntung, bil ajri, mendapatkan pahala, wasawabi, dan pahala. Sinonim, al ajru wasawab itu sinonim, pahala dan pahala, pahala dan ganjaran. Waqad, dan sering tukhol itu mencampuri al ibadati, pada peribadatan, akmalun, perbuatan-perbuatan tangkusu, yang bisa mengurangi min ajriha, dari pahalanya, au tubtiluha, atau bisa membatalkannya. Perbuatan apa yang bisa membatalkan pahala? Enak jawabannya, napa? Syirik. Lain asrokta layah batonna amaluka walatakunana minal khosirin. Bila kamu melakukan kesyirikan, maka amalmu batal dan pasti rugi. Di tempat yang lain, wa qatimna ila ma'amilu min amalin fajalu habaan mansura. Kami periksa apa yang mereka kerjakan, saya jadikan debu yang dihamburkan. Layak dirun ala semimma kasabu, nggak bisa meraih sama sekali. Ya, syirik itu ada syirik doa, ada syirik taat, ada syirik cinta, ada syirik dugaan. Ada 4 macam syirik itu: syirik doa, syirik taat, syirik cinta, dan syirik apa tadi? Dugaan. 4 ini sapa sing bahasa Arab ya pol katangan. Syirkul titik-titik 4 niku napa? Masa kan sing ngapal ini kan sering disampaikan juga. Pertama, syirkul mahabbah. 2, syirkul dzon. 3, syirkut ta'ah. Yang keempat, syirkut doa. Mestinya ndonga kepada Allah tetapi cari perantara yang disembah. Ini banyak orang titip kepada orang mati, ini yang paling banyak. Itu masuk kata syirik doa itu. Syirik taat yaitu tokoh-tokoh yang menjadi pelopor, pintar promosi, seolah itu menjamin meluwo aku nasibmu tak tanggung. Banyak yang mengikuti pejagasan derek bahaya, itu namanya syirik ta'ah. Itu banyak di masyarakat. Yang ketiga syirkul mahabbah, yaitu mencintai dunia sepadan cinta kepada Allah. Dan ini banyak. Ngerayin kendaraan wes sibuk ngelus-ngelus dan adzan gak peduli. Itu termasuk syirik mahabbah, itu mencintai dunia sehingga ditinggalkannya ketaatan. Termasuk syirkul dzon, yaitu agama dikoreksi dengan akal, termasuk para filosofis. Cara kerja itu hanya akal saja, dugaan. Ketika gereja nggak ada, agama dianggap nggak ada.
Alam kubur nggak ada, padang mahsyar nggak ada, surga neraka nggak ada, dicek dengan akal gak ketok, gak enek. Ini banyak. Generasi muda berapa yang terdidik, dicuci otaknya pakai ilmu filsafat agama, difilsafati. Ini menyebar luas. Maka perbuatan-perbuatan itu bisa membatalkan keimanan, membatalkan ibadah. Makanya kita wajib waspada pembatal, termasuk yang bisa mengurangi pahalanya. Wa fi hadzal hadis, pada hadis ini yukhbiru, mengabarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol dawuh, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada yang ia dapatkan, min siyami, dari puasanya, ilal ju'u, kecuali lapar. Wa hadza mahmulun, dan ini dibawa ala man soma walam yukhlis an niyata, ala man soma, kepada orang yang berpuasa, walam yukhlis, dan tidak memuluskan an niyata, niatnya enggak ikhlas. Lekmu poso tok niati tok nggih apa? Golek kesehatan, enggak ada pahalanya. Sungkan karo tonggo, enggak enak pahalanya. Ben diarane orang yang bersosial, punya jiwa toleransi, poso ya melu poso, enggak ada pahalanya. Enggak ikhlas kan niatnya? Ada pahala, adakah itu? Ya tentunya banyak. Wong itu diceritakan di dalam hadis dari Allah yang Maha Tahu. Nabi nggak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya itu wahyu disampaikan, jelas ada. Makanya ini bahan koreksi untuk kita semuanya. Makanya awak mojo ngono, kan begitu kan nanti. Ikhlaskan. Gimana kalau begitu keikhlasannya? Sopo sing apal hadise poso Ramadan karena titik-titik nanti punya fadilah titik-titik. Nah, ini sering diangkat ini. Ramadan temanya kan tema hadis niku to nggih. Fadilah poso Ramadan, sinten sing ngapal hadis monggo. Odol. Masyaallah. Odol maju. Ini langsung payu ya monggo. Odol. Langsung mawon. Semoga Allah memberkahi kepada panitia yang memberikan kebahagiaan kepada yang ikut ngaji. Mohon memberikan rasa bahagia, cari ridho Allah, tetap masuk sedekah. Itu solusinya untuk mengikhlaskan niat. Man shoma Ramadan, sopo sing poso Ramadan imanan, karena iman kepada Allah. Waktu siapa mengharapkan pahalanya, fadilahnya ghufira lahu, diampunkan buat dia ma taqaddama, apa yang berlalu, min dzambi, dari dosanya. Kesana kita. Makanya apabila puasanya gak ngono, gak ada pahalanya. Itu banyak orang yang puasa tapi gak ada keikhlasan. Untuk ibu-ibu, apabila ada yang tadi hadisnya hafal, silakan ditulis, setorkan ke panitia. Silakan ditulis, setorkan ke panitia. Golek sing jawab double, nggak dilutrit, sih salah siji saja. Sing jawab 5, ya nanti tulis cari yang tulisannya paling bener, sing paling apik, nggak tahu nggak? Apa-apa. Nanti penlatihan nulis sing apik. Walaupun saya rapat saya nulis apik. Itu harus diikhlaskan niat. Solusinya seperti itu. Atau lam yatajannab, dia tidak menjauhi qaula zur, ucapan dusta. Zur niku napa zur niku? Qaulu zur ala qaulu zur. Ucapan
dusta, wal kadzib bohong, semisal. Jadi poso ra poso mulutnya panggah nerocos perbuatan dusta, bohong, ngapusi, wal buhtani dan tuduhan, wal ghibati dan rasan-rasan, wa nahwi dan semisalnya, minal manahi termasuk ucapan-ucapan yang dilarang. Makanya poso panggah ngono sing diunekni ada ke pahalanya puasa. Niki biasanya badhe bodho niku tiyang padha dandan mboten? Badhe bodho padha dandan mboten? Napa sing dandani? Omahe, pone? Sandangane, apa malih? Rena-rena yo ndek dhuwit. Dadak nyulek mripate tanggane. Lah ucapan ngono-ngono kuwi itu bisa mengurangi pahala. Kenapa kita tidak ikut mendoakan? Kenapa dikomentari miring? Dan sebagainya. Itu bisa mengurangi pahala itu. Berapa nanti persentase berkurangnya tidak ngerti. Allah yang tahu kadar ukurannya. Pantasi piro, pantasi piro, pantasi piro. Wayah sulu maka akan menimpa lahu kepada dia al-ju'u hanya lapar saja, wal atasu dan haus saja, wala yasulu dan tidak tergapai lahu buat dia as-sawabu pahala. Nah begitu, maka ngati-ngati jaga mulut, makanya perbanyak baca Quran. Makanya Imam Syafi'i itu ketika Ramadan malah mulutnya untuk ngekeh nih baca Quran, memperbanyak baca Quran. Sampai khatam berapa kali Imam Syafi'i satu Ramadan? Swidak. Sedina niku khatam pindho. Sak jam niku 4 juz, berapa jam sak juz. Khusus Imam Syafi'i monggo, kita ndak usah. Kenapa kita nggak mampu? Karena Imam Syafi'i itu memang mahir, 7 tahun sudah hafal Quran, lisannya fasih, bahasa Arabnya dikuasai, tafsirnya dikuasai. Tinggal murojaah, seret, nah begitu. Nah, kita yang tidak bisa. Saya penting memperbanyak. Berapa targetnya tidak tahu. Saya penting memperbanyak. Sehingga lisan kita sibuk untuk zikir, membaca Quran, untuk doa. Bukan jumlah yang kita kejar. Bukan jumlah yang kita kejar. Makanya mulut supaya dijaga dengan baik. Makanya pahala puasa itu tidak bisa dihitung. Kalau amal-amal lain itu disebutkan fadilahnya, nopo 10 kali, 700 kali, lipatan nggak bisa dihitung, itu bisa disampaikan itu. Tapi puasa nggak bisa dihitung. Puasa itu nggak bisa dihitung. Maka dikatakan as-somuli wa ana ajzi bihi. Puasa milik saya sendiri akan membalasnya. Nah begitu. Yang diawali dengan kullu amali bani Adam lahu illa siyam wa innahu li. Kalau kama kalau Nabi SAW, semua amal anak Adam itu untuk dia kecuali puasa, dia itu milik saya. Artinya sering manusia diberitahu fadilah amalnya. Ngamal ngene fadilah ngene, ngamal ngene fadilah ngene, tapi lek poso jenis fadilahnya enggak disebutkan. Maka Allah sendiri akan menyerahkannya. Itu termasuk istimewa. Tapi banyak orang yang gak entuk apa-apa. Makanya kita wajib untuk waspada. Huwa alladhi yuftiru, atau dia itu sesuatu yang menyebabkan malah mokel, artinya itu batal puasa. Alal haram, karena melakukan perbuatan yang haram. Wala yahfadhu, dan dia tidak menjaga jawarikahu, anggota badannya, anil atham, dari dosa-dosa, termasuk syirik di atas. Itu bisa meluluh lantakkan. Dan ternyata kesyirikan memasuki Ramadan itu terlalu banyak, dan itu masuk di dalam
syirik doa. Sekarang saya minta bentuk kesyirikan yang terbungkus dengan amal ketaatan menjelang Ramadan apa saja dan kerangka pemikirannya gimana? Angkat tangan. Oh, cuma contoh toh, tapi contoh bersama kerangka pikiran nih. Dikatakan syirik masalah nek kene. Ngene iki syirik, masalah nek kene, ngene iki syirik, masalah nek kene. Ayo boleh. Satu contoh bersama kerangka pemikirannya gimana? Angkat tangan. Kalau kita nggak tahu kerangka-karangannya, kita nanti bisa diblocoknya wong. Dan itu paling sensitif. Oh. Contoh yang biasa dilakukan orang sebelum bulan puasa membacakan Al-Quran di bulan. Kerangka pemikirannya karena beribadah berdasarkan rangka-rangkaan bukan dari wahyu. Diperjelas kerangkanya, pemikirannya. Letak kesyirikannya di mana? Letak kesyirikannya Ayo, di mana? Kuburan. Di mana letak kesyirikannya? Ngerampas haknya Allah, pembikin syariat itu Allah, ia rampas. Jadi itu kan ngerampas haknya Allah. Nah, silahkan diambil ini. Fadl. Double ini, fadl. Bintang tek. Saya nanti buka kakian tekok nanti. Dua baik. Ambil semuanya, dua. Alhamdulillah, tugas saya selesai. Tersampai. Bentuknya kesyirikan menjelang Ramadan, khataman Quran, tahlil nek kuburan, baca Quran nek kuburan, sedekawan sing biasa dijenengi megengan. Demikian juga untuk memugar merenovasi kijing. Semuanya pahala dikirimkan kepada leluhur. Atau dikijing kubure keluhure ben demen bentuk demene, kemudian akan mendoakan kepada Allah. Kalau begitu harapannya wong mati setelah disangoni pahala supaya dia itu mendoakan kepada Allah, ya Allah, saya dikirimi pahala si fulan. Dia khataman pahala untuk saya, dia maca Quran pahala untuk saya, dia sedekah pahala untuk saya. Namanya memberi itu kan saus dahar orang dikirim pahala tuh. Lalu harapan orang yang memberi yaitu mengatakan haulai syufa'una indallah, mereka itu para penyafaat kami di sisi Allah. Napa mana penyafaat? Sing ngatur nih datang Allah. Dianggap soleh lek matur niku gampang kabul sehingga mengke keluarga dimudahkan poso dan macam-macam. Mongko sistem kirim pahala itu tidak ada dalilnya. Kita juga belum tahu ngajimu diberi pahala berapa, karena hisab itu belum diberitahu berapa pahala. Kok tok kirim nih, opo nih tok kirim nih. Sementara wong mati disambati gak kerungu, mereka sudah tidak berdoa. Ini karangan total. Ini adalah bisikan iblis agama hasil akal-akal, termasuk iftira alallahil kadiba, bikin dusta atas nama Allah. Nah ini marak. Nanti marak sampai desa yang dulu ndak ada, kemudian saya dapat laporan Pak no gini sana. Oh, itu siapa sing ngenten Masjid Konowi. Masjid Konowi Kidul Kono iki. Di tempat yang tadi malam saya di situ, bukan Kidul Kono dari sini tutup, engko kira mana nanti. Di masjid yang tadi malam saya di situ dapat laporan, nek Masjid Kidul Kono. Bukan Kidul Ngatiluwe, bukan. Nanti sengurungannya salah tanggap nanti. Itu kesyirikan, itu menjadi batal.
ibadahnya. Kenapa? Syirik. Berikutnya waruba qaimin, dan berapa banyak orang yang mengadakan qiyamul laili, yaitu mujtahidun, bersungguh-sungguh mengadakan tahajud sampai direwangi tidur melek rotok gloyoran malah ngadeg karena sungguhnya, yaitu salat malam setelah tidur dulu itu aras-arasnya nggak ada kesungguhan, itu nggak bisa bangun, itu namanya tahajud. Itu kenapa masalah diberi nama tahajud? Karena harus bekerja keras, karena penak-penaknya tidur dipaksa untuk bangun. Kalau nggak ada kesungguhan besar nggak bisa bangun itu. Apalagi setan gandoli, malam masih panjang, tidur masih nyenyak, sesuk wae kerja sampai ngantuk. Kerja juga termasuk cari pahala, kalau nanti dipecat nggak entuk upah, keluargamu piye. Kadang setan bisik begitu, ya kan? Macam-macam bisikan setan itu. Ada orang yang mutajahid bisolati, dalam sholat fil laili, dalam malam. Laisa lahu, tidak ada buat dia min qiyamihi, dari berdirinya sholatnya, illa sahru, yang menimpa kepada dia itu hanya melek begadang malam. Wadhalika, dan itu lisu'i niyatihi, karena kejelekan niatnya. Makanya salah niat gak diterima. Au ghasbi manzili sholati, atau tempat sholatnya ghasab. Napa tempat sholatnya ghasab? Ya, sajate koncone orang pamit tinggi pengen ghasab. Ayo, nanti mboten. Golek sajadah sing tutul teke tanpa pamit. Kan gosok juga itu minimal bisa mengurangi, karena itu gosok. Ya goswi manzili sholatihi, au nahwi dzalika, atau yang lain-lain. Makanya kita harus betul-betul murni. Wajalun nabi, dan menjadikannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, lapar, wala atosa, dan haus, wa ta'aba, dan payah, wasaro, dan hanya melek begadang malam, itu haduhu, jatah dia yang ia dapatkan, min amalihi, dari amalnya. Itu seperti orang yang at-tahakkum. Takum itu ya orang yang bubrah bangunan, sehingga nggak mendapatkan apa-apa. Ka'annahuma, seolah-olah keduanya, ajruhu, itulah pahalanya, wa matrubu, dan yang ia cari. Tapi adalah hadis, dan pada hadis ini ada dua faidah yang bertulis berbahasa Arab. Satu, zajrun an itfa'il insan, celaan, peringatan keras dari menyibukkannya manusia, badanahu, badannya, wa ija'ati, dan melaparkan diri, wa itasi, dan menghauskan diri, ma'amalin, bersama amalan, la ajrolahu fih, yang tidak ada buat dia akan pahalanya. Maknanya kita diwaspadakan, ojo ngono, kadung kroyo-royo kesel, ternyata gak entuk opo-opo. Wal muratubi, yang dimaksud dengan bahasa ini al mubalaghatu, penyangatan. Maknanya kondisi ngono kuwi diperingatkan dengan sangat. Wan nafyu mahmulun ala nafyil kamal, dan peniadaan artinya ia nggak dapat apa-apa, artinya itu kok blas ganti apa-apa ya ora, tetapi maknanya adalah meniadakan kesempurnaan. Berpahala, cuma pahalanya tidak sempurna, maknanya begitu. Ya tetap berpahala, cuma pahalanya tidak sempurna, maka cacat-cacatnya itu dikurangi. Makanya semisal kita tuh ketika mau beli, teliti mboten mirsani barang sing badhetipun pundhut. Teliti sekali. Dan sangat teliti. Saya dulu di SMP itu ketika mendapatkan pembagian baju olahraga, karena selalu teliti, lo tolak terus. Akhirnya malah entuke kuweri dewi, malah menjengkelkan panitia. Di depan makhluk saja kita ditolak, itu sudah enggak enak, bagaimana di depan Allah?
Padahal Allah itu adalah hisabnya lebih teliti. Padahal ketika di dunia kita gak dapat apa-apa, masih ada solusi yang lain. Nah di akhirat, nah sampai diteliti, kalau gak terima, kemana kita cari ganti? Bocah ujian, masih ada remedi, ada ujian susulan. Tapi bila sudah di depan Allah, gak ada. Minta pulang ke dunia, gak bisa. Makanya ini peringatan keras. Perkara yang membuat cacat, jauhi. Dan itu ada di kanan kiri kita, itu amat sangat banyak sekali. Jadi makna tidak ada pahalanya ini bukan tidak ada sama sekali, bukan, tapi tidak ada kesempurnaan. Berpahala cuma tidak sempurna. Au al muradu bihi, atau yang dimaksud dengannya yang tidak ada apa itu al murai, orang yang riya. Nah kalau itu memang riya, itu memang hilang sama sekali. Riya itu hilang sama sekali. Bi'annahu laisa lahu sawabun aslan. Bi'annahu, karena sesungguhnya orang yang beramal berdasarkan riya itu adalah laisa lahu, tidak ada buat dia sawabun, pahala aslan secara hukum asal. Riya itu akan habis total yang sedang dikerjakan. Dan yang kedua, al-hasu, dorongan ala ikhlasin niyati, untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala fil a'mali, di dalam amalan, wa tarki ma yubtilah, dan meninggalkan perkara yang membatalkannya. Maka pertanyaan untuk ibu-ibu, untuk dua ikhwan sudah, pertanyaan untuk ibu-ibu silahkan nanti ditulis. Yang pertama, 4 macam syirik besar tetapi berdasarkan tulisan Arab, silahkan nanti setorkan kepada panitia. Lalu pertanyaan nomor 2 untuk ibu-ibu, beri contoh lain syirik menjelang Ramadan yang ada di masyarakat selain yang dicontohkan bersama kerangka pemikirannya. Nah begitu, syirik sebelum Ramadan adalah contoh kedua, ini kerangka pemikirannya begini, silahkan itu, tapi bukan yang dijawab tadi. Karena semakin memperbanyak contoh bisa, berarti semakin luas. Karena kadang orang itu mek ngerti siji, ndak ngerti liyane. Dikira mek sitok kuwi tok, pada itu tunggali sak pirang-pirang. Makanya pertanyaan yang mudah-mudah saja, lugu. Karena dikhawatirkan nanti yang mendengarkan malah luwe lugu gitu loh ya. Sekarang masuk kepada fawaid. Nilai dan pahala puasa itu berbeda-beda. Podo-podo posone, podo-podo luwene, pahala sama atau beda? Berbeda-beda. Makanya kita harus neliti, saya termasuk yang mana. Nomor 2, ada pembatal puasa, semisal syirik yang kita sebutkan di atas. Yang kedua, murtad atau perbuatan yang semisal. Walaupun dia itu ngaku Islam tapi syirik, termasuk menjelang Ramadan itu banyak kesyirikan, itu batal puasanya. Karena syirik memang resikonya seperti itu. Di antaranya adalah amal tidak diterima, riya saja nggak diterima, apalagi lebih daripada itu, murtad jelas tidak diterima. Yang 3, puasa sah tapi pahala bisa berkurang atau hilang karena niat tidak benar, mulut sering bohong, mulut sering rasan-rasan nyeritane eleke wong liya, mulut sering dusta lek ngomong ngapusi, mulut sering adu domba, cetok kono nyeritane kene, cetok kene nyeritane kono, kono kene sing dapat cerita ketika ketemu malah tukar, itu namanya adu domba. Termasuk tidak menjaga dari dosa mata, apalagi cekelane HP sing didelok bangga, sinetron, film dan macam-macam. Itu dosa mata itu tidak bisa mandek. Termasuk dosa telinga, rumahnya nyanyi, dosa tangan, dosa kaki dan macam-macam, itu banyak sekali. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita sore hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk masuk maghrib masih beberapa menit lagi, silahkan muadzinnya ngecek dengan segera adzan bila belum maghrib. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.